Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terkait dengan presensi, silahkan mengisi link di Google Form yang telah Ibu share di WA Group kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan definisi sarana dan prasarana kantor, 2. Menyebutkan kegunaan sarana dan prasarana kantor, 3. Pembelajaran hari ini yaitu yang pertama definisi sarana dan prasarana kantor, yang kedua kegunaan sarana dan prasarana kantor, yang ketiga pengelolaan sarana dan prasarana kantor, dan yang terakhir ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan definisi sarana dan prasarana kantor. Yang pertama yaitu sarana. Sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Untuk sarana sendiri itu lebih ditekankan kepada benda-benda yang bergerak. Sedangkan benda-benda yang bergerak itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Untuk benda habis pakai sendiri misalnya alat tulis kantor yang terdiri dari ballpoint, pensil, kertas, staples, dan sebagainya. Sedangkan untuk barang-barang yang tidak habis pakai, misalnya map, Snellhacker, guide, dan sebagainya. Nah, sedangkan prasarana sendiri merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Untuk prasarana sendiri itu lebih ditekankan kepada benda-benda yang tidak bergerak, misalnya saja gedung, ruang kelas, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis perbekalan kantor. Perlu kalian ketahui terkait dengan jenis-jenis perbekalan kantor itu ada 4 macam ya. Yang pertama ada peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor itu sendiri merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar bisa lebih cepat selesai dan tepat. Terkait dengan peralatan atau perlengkapan kantor ini terdiri dari beberapa jenis ya, ada jenis lembaran, misalnya kertas HVS, kertas folio, karton, formulir, dan sebagainya. Misalnya untuk contoh yang non-lembaran, misalnya alat tulis kantor, gunting, stapler, map, karton, pelubang kertas, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu yaitu mesin-mesin kantor. Untuk mesin kantor sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Untuk mesin kantor sendiri itu jenisnya sangat banyak ya, misalnya saja ada komputer, LCD proyektor, printer, scanner, mesin ketik, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada perabot kantor. Perabot kantor sendiri merupakan benda-benda kantor yang terbuat dari kayu, besi, baja, plastik yang digunakan untuk membantu tugas dari pekerjaan kantor. Nah, untuk perabot kantor sendiri itu jenisnya banyak ya. Misalnya saja nih, meja, kursi, almari, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada interior kantor. Interior kantor atau hiasan kantor merupakan benda kantor yang digunakan untuk memperindah ruang kantor, sehingga dapat menyenangkan dan membuat nyaman pegawai. Untuk interior kantor sendiri itu contohnya ada AC, kipas angin, vas bunga, akuarium, gambar presiden dan wakil presiden, gambar Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu terkait dengan kegunaan sarana dan prasarana kantor.
Yang pertama itu ada sebagai penunjang kegiatan kantor, yang kedua mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor, yang ketiga memperoleh hasil pekerjaan yang lebih memuaskan, dan yang keempat sebagai aset kantor, yang kelima memberikan kenyamanan kerja bagi karyawan, yang keenam meningkatkan konsentrasi karyawan, ketujuh meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang kedelapan, menghemat secara fisik dan pikiran manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang berulang-ulang. Dan yang terakhir itu tentunya dapat menghemat waktu. Nah, selanjutnya terkait dengan agenda yang berikutnya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan pengelolaan sarana prasarana kantor yang pertama yaitu untuk menyesuaikan apa saja fasilitas yang dibutuhkan oleh kantor. Maksudnya ialah agar apa yang disediakan oleh kantor tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kantor. Yang selanjutnya yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana kantor secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi yang siap pakai dalam setiap kali diperlukan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai alat kontrol bila persediaan perlengkapan kantor habis. Nah, langsung saja kita masuk ke pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang pertama, yaitu ada pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran. Pengadaan sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi atau instansi yang bersangkutan. Pengadaan perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mengetahui dengan tepat manfaat dan juga biaya yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan. Nah, untuk tahapan pengelolaan Sarpras yang berikutnya yaitu terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain yang diperoleh dari bantuan. Tujuan dari penyimpanan sendiri yaitu agar barang tidak cepat rusak, agar tidak terjadi kehilangan barang, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan, dan yang kelima, memudahkan dalam analisis barang. Selanjutnya itu ada pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik dan siap pakai. Nah, tujuan dari pemeliharaan itu sendiri yaitu satu, agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu cuaca. Yang kedua, agar barang tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar barang tidak kadaluarsa. Dan yang keempat, agar barang tidak mudah susut. Dan yang kelima, agar sarana atau prasarana kantor selalu dalam keadaan bersih. Terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Cara yang pertama yaitu menurut tempat barang. Menurut tempat barang itu misalnya saja nih ada dalam gudang persediaan. Pemeliharaan dalam gudang persediaan barang itu dilakukan dengan cara meletakkan barang sesuai dengan kondisi barang dan selalu terkontrol setiap waktu jika diperlukan diberi pengaman dari hal-hal yang dapat merusak barang. Contohnya, barang yang terbuat dari logam seperti meja atau lemari disemprot bahan anti karat. Yang selanjutnya itu ada dalam pemakaian. Pemeliharaan barang sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan ada dalam pemakaian ini yaitu selalu digunakan sesuai prosedur, dibersihkan dan diletakkan secara aman. Contohnya komputer, prosedur penggunaannya itu meliputi menghidupkan dan mematikan. Dan yang selanjutnya yaitu terkait dengan jenis barang, yaitu ada barang bergerak atau barang yang bisa dipindahkan dan barang tetap atau barang tidak bisa dipindahkan.
Untuk barang bergerak sendiri itu dirawat sesuai prosedur dan jika terjadi kerusakan dan tidak teratasi dapat dibawa keluar kantor untuk diservis kepada ahlinya. Sedangkan untuk barang tetap atau barang yang tidak dapat dipindahkan yaitu digunakan secara baik sesuai prosedur penggunaan dari sarana atau prasarana tersebut. Dan yang terakhir itu pemeliharaan terkait dengan kurun waktu, yaitu ada rutin dan berkala. Untuk pemeliharaan secara rutin atau perawatan sehari-hari dilakukan dengan cara meletakkan secara aman dan membersihkan barang sesuai dengan prosedur penggunaannya. Sedangkan pemeliharaan secara berkala atau perawatan berdasarkan kurun waktu yaitu pemeliharaan barang yang dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya nih bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang terakhir yaitu terkait dengan inventarisasi. Inventarisasi sendiri merupakan kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Inventarisasi dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda. Namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Adapun tujuan dari inventarisasi yaitu satu, agar peralatan tidak mudah hilang. Kedua, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan barang. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Terkait dengan inventarisasi ini sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu klasifikasi dan pemberian nomor barang. Agar inventarisasi dilakukan secara sistematis, sebaiknya barang-barang diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, kemudian diberi nomor kode berdasarkan penggolongan tersebut. Kodifikasi barang inventarisasi dapat memakai abjad, dapat pula memakai angka. Nomor tersebut dipakai dalam buku inventarisasi dan sebaiknya juga dicantumkan pada barang yang bersangkutan. Dan yang kedua itu pencatatan inventarisasi. Ada berbagai macam tata cara pencatatan inventarisasi dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, tergantung pada besar kecilnya organisasi dan banyak sedikitnya barang yang harus diinventarisasi. Yang pasti pada intinya semua barang tersebut harus dicatat secara jelas, rinci, dan benar atau sesuai kenyataan. Nah, dalam pencatatan inventarisasi ini dapat dilakukan dengan satu buku induk barang inventaris, dan kedua buku golongan barang inventaris, yang ketiga buku catatan barang non-inventaris, dan yang keempat laporan periodik. Nah, akan Ibu jelaskan terkait dengan buku induk barang inventaris. Buku induk barang inventaris sendiri itu dipakai untuk mencatat semua barang-barang kantor yang termasuk ke dalam barang inventaris yang tidak habis pakai menurut tanggal penerimaannya. Sedangkan buku golongan barang inventaris dilakukan untuk membantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Data buku golongan inventaris diambil dari buku induk barang inventaris. Tiap golongan barang dicatat dalam satu buku tersendiri. Dan yang ketiga yaitu buku catatan barang non-inventaris. Buku catatan barang non-inventaris sendiri itu dipakai untuk mencatat barang-barang yang habis pakai dan yang belum jelas statusnya. Sedangkan laporan periodik yaitu laporan yang berisi tentang keterangan-keterangan tentang penerimaan, pengeluaran, dan persediaan yang ada sampai dengan akhir jangka waktu tertentu. Keterangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar isian barang inventaris, yaitu laporan tahunan hasil kegiatan inventaris perlengkapan milik kekayaan pada saat berakhirnya tahun anggaran, berupa daftar-daftar barang inventaris yang tersusun menurut golongan kode barang yang bersangkutan. Nah, terkait dengan tujuan pengelolaan Sarpras ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Yang pertama itu ada untuk menyesuaikan apa saja fasilitas yang dibutuhkan oleh kantor. Maksudnya itu agar apa saja atau
apa saja barang-barang inventaris yang disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kantor. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana kantor secara tepat dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Dan yang terakhir sebagai alat kontrol apabila persediaan perlengkapan kantor habis. Nah, yang terakhir, masuk agenda kita yang terakhir yaitu terkait dengan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Terdapat setidaknya 10 ruang lingkup dalam sarana dan prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas secara mendalam sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan atau planning programming. Perencanaan pengadaan sendiri yaitu merupakan pengeterapan secara sistematik dari pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari perencanaan sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol setiap langkah kegiatan pekerjaan, dan yang kedua, apabila terjadi kendala atau hambatan, maka rencana yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk memberi arah pada perubahan seperlunya. Yang kedua yaitu ada prakualifikasi rekanan. Prakualifikasi rekanan sendiri merupakan pembelian yang dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya. Tentunya mengetahui dengan melakukan kegiatan prakualifikasi rekanan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Macam-macam pengadaan barang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah yang dilakukan dengan membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukar. Selanjutnya ada pengadaan bangunan yang dapat dilaksanakan dengan membangun atau mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, atau menerima hibah atau menukar. Yang selanjutnya itu pengadaan perabot yang dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menerima hibah. Dan yang selanjutnya pengadaan kendaraan atau alat transportasi yang sejauh ini pengadaan kendaraan atau alat transportasi sekolah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pengadaan sarana pendidikan, alat kantor, alat tulis kantor. Untuk jumlah yang besar dapat dilakukan dengan lelang dengan rekanan. Kekurangan alat tulis kantor dalam jumlah kecil dapat dilakukan dengan membeli melalui dana taktis. Nah, terkait dengan ruang lingkup sarpras yang selanjutnya yaitu keempat, penyimpanan. Penyimpanan sendiri merupakan kegiatan menampung hasil pengadaan barang demi keamanan baik yang belum atau yang akan didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Selanjutnya, inventarisasi. Telah Ibu jelaskan sebelumnya ya, terkait dengan inventarisasi itu sendiri merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi itu sendiri dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang milik negara atau swasta. Inventarisasi sendiri memberikan input yang sangat berharga dan berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya itu ada atau ruang lingkup yang keenam yaitu penyaluran. Penyaluran sendiri merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan secara efektif, lancar, tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindari adanya unsur pengganggu. Kegiatan pemeliharaan diusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik disebut pemeliharaan atau servis. Yang kedelapan yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang,
dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Dan yang kesembilan yaitu penghapusan. Bila besar biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris negara berdasarkan pengaturan atau undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan penghapusan sendiri dilakukan oleh panitia penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia tersebut bertugas sebagai yang satu, meneliti, kedua, menilai barang yang ada dan perlu dihapuskan, ketiga, membuat berita acara, dan yang keempat, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu ke-10, pengendalian. Pengendalian sendiri itu merupakan kegiatan di atas tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa kendali. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serempak, dan terpadu. Nah, selesai sudah agenda pembahasan kita pada pagi hari ini. Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama terkait dengan sarana dan prasarana kantor. Sarana sendiri itu merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor itu memiliki beberapa manfaat, sehingga dalam pelaksanaannya sarana dan prasarana kantor itu harus diperhatikan dengan baik. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik tersebut, tentunya dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terkait dengan tugas, Ibu akan sampaikan kepada WA group yang telah kalian terkait dengan tugas akan Ibu sampaikan pada WA group yang bersangkutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.